Nuduh kami pula watak kamu yang punya watak Apalagi yang salah. ini. Oh, Loh. alah. Maria melahirkan manusia pun. Ya. Kamu bilang Maria sekarang melahirkan coba manusia coba yang kamu tunjukkan satu aspek Tuhan yang ada pada diri Yesus itu apanya? sekarang Yesus itu dilahirkan Maria atas dasar apa, coba ya dulu. Atas dasar Tuhan mau. Tuhan mau atau Tuhan yang memang Tuhan mau lah. Jadi Jelas. ya karena memang Tuhan itu bahwa Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri ya. Nenekmu kiper. Siapa yang ngajarin Bapakmu pemainnya ya. Siapa yang ngajarin kau Yesus itu adalah Tuhan sendiri? Mungkin maksudmu yang datang kepada Paulus. Mungkin itu. Kalau yang datang kepada Maria itu manusia. Kalau yang datang kepada Paulus itu bukan manusia. Ayo coba dulu kasih pemahamannya. Sama-sama ngaku Yesus. Kasih pemahamannya dulu kenapa Maria mengandung. Coba. Ya karena Tuhan mau. Ya karena Tuhan mau terus. Dasarnya gimana coba? Harus standar dulu dong. Kasih tahu. Tuhan mau mengutus seorang juru selamat untuk Bani Israel. Maka diutuslah ciptaannya. Yohanes 3 nomor 16. Baca. Apa? Kau lah yang baca. Ya kau yang tahu kan, kau bilang kau. Oke, gitu. jadi jelas ya. Tuhan mau menciptakan juru selamat untuk Bani Israel. Untuk Bani Israel. Sedangkan ada sosok ngaku Yesus mengutus Paulus untuk non Israel. Enggak ada bukan tertulis Yesus. Itu kau ngarang. Ada. Ada. Galatia 1 nomor 15, nomor 16. Galatia 2 nomor 8. Jangan aku diutus. Aku diutus ayatnya. Enggak kayak gitu Paulus pemahamannya. Diutus. Memahami Alkitab bukan begitu cuma. Paulus diutus untuk non-Yahudi. Jadi Yesus itu ada dua. Yesus yang datang sebagai manusia dan Yesus yang datang bukan sebagai manusia. Sedangkan yang kau sembah adalah Yesus yang bukan manusia. Siapa dia? Mesias palsu alias iblis. Jadi yang kau sembah itu mengaku Yesus itu iblis. Tak ada. Tak ada pula. Coba tanya Paulus. Paulus, ya paman, siapa yang datang kepadamu mengaku Yesus? Manusia kah? Bukan manusia. Nah, coba. Kau Maria, siapa paman? Kali kau sama Paulus. Kau kenapa kau? Lah, Paulus sendiri mengaku. Galatia 1:12. Dengar. Marta, dengar. Marta, dengarkan Marta, dengar. Paulus sendiri mengaku Galatia 1:12. Aku menerima Injil bukan dari manusia. Berarti bukan dari Yesus. Tapi dari penyesat yang namanya Yesus. Galatia 2. Galatia 1 nomor 11-12. Aku menerima Injil bukan dari Yesus, bukan dari manusia, tapi dari pernyataan Yesus Kristus. Nah, Yesus Kristus yang datang kepadanya, tapi bukan manusia, berarti bukan anak Maria. Masa gitu aja bingung? Gak usah kau membolak-balikkan kata-kata. Lidahmu aja tuh yang pintar. Maknanya nggak kayak begitu. Lidah kok pintar, dasar cupu. Lidah kau yang mutar-mutar ke situ. Paulus mengaku menerima Injil dari manusia atau bukan dari manusia? Bukan manusia, paman. Nah, bukan manusia, paman. Yesus manusia atau bukan? Manusia, paman. Manusia, paman. Berarti Paulus menerima bukan dari Yesus, tapi dari iblis yang ngaku-ngaku Yesus. Makanya Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus. Waktunya sudah dekat, jangan kamu percaya.
Itu ayat itu buat kau itu Juma. Saya tidak pernah datang Yesus kepada saya. Karena itu kan dibilang ya akan datang, misalnya kan. Kau kan baru Akan datang. 1400 Akan datang, waktunya sudah 6 dekat. 6 abad Waktunya ya, sudah kau baru dekat. datang 6 abad yang lalu, berarti kau Waktunya sudah dekat. Nah, ada nggak Yesus kau pernah itu datang? enggak kayak gitu kamu. Marta, Jangan Marta, ngaco kau. pernah nggak datang kemudian Yesus kepada kami umat Islam? Akulah Yesus. Lah, itu kalian Isa itu menyamakan. Di mana Isa pernah datang kepada kami? Di mana? Lah di kitab kalian lah. Nah, di mana Nabi Isa pernah datang ke kami? Ya mana tahu ya di kitab kalian ada Nabi Ya, Isa. mana Kenapa tahu, kalian mana tahu. menyamakannya? Marta dasar. Yesus mengatakan kepada Bani Israel, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus. Berarti ada Yesus yang datang kepada Bani Israel, bukan kepada kami, Marta. Pantaskah seorang nabi kena sihir? Pantaskah Daripada seorang Tuhan nabi kena sihir? tombak, Tuhan kena tombak. Pantaskah seorang nabi kena sihir? Pantaskah itu kurang Tuhan iman kena dan tidak tombak? beriman? Pantaskah Pantaskah Tuhan digantung? Pantas tidak? Pantaskah seorang nabi kena sihir? Kalau Pantas tidak Yesus seorang disalibkan, Tuhan itu udah mati? tujuannya. Pantaskah seorang nabi kena sihir? Pantaskah kemudian Tuhan Kalau mati pantas dibunuh seorang nabi oleh kena sihir, manusia? tidak pantas dijadikan nabi. Karena Pantaskah Tuhan dibunuh oleh manusia? tidak Dongo. beriman. Masa nabi tidak beriman? Buka mute-nya Tante Masa Marta, Nabi tidak Tante beriman? Marta. Shirley, Jadi tanya nabi. samamu, Shirley, pantaskah Mending lu aja jadi Tuhan nabi, mati dibunuh karena oleh manusia? nabi itu nggak kena sihir. Shirley, kalau nabi kena sihir itu wajar, dia manusia. Wajar seorang nabi kena sihir. Tapi kalau Tuhan kena Sihir itu tombak, tidak beriman, kena sihir itu Tuhan tidak beriman. Masa diludahi nabi tidak mukanya. beriman? Masa nabi tidak beriman Alamak, sih? gimana itu Masa nabi Shirley? tidak beriman sih? Tapi Ser, Masa nabi itu tidak cuma beriman? sesuai yang tertulis do Juma. Masa nabi tidak beriman sih? Shirley, Masa nabi tidak beriman sih? masa Mending saya Tuhan jadi nabi aja ditombak kali ya. oleh manusia, Tidak Shirley? pernah kena sihir loh, karena ketingking dalam nama Yesus. Tidak, masa nabi kena sihir sih? Masa ada Tuhan dibunuh oleh ciptaannya sendiri? Masa ada manusia melahirkan nabi tidak beriman Tuhannya? sih? Masa nabi Manusia melahirkan Tuhannya. Shirley, otakmu rusak, Sesuai yang meledak. tertulis lo Juma. Ini lagi Tante Marta, Tante Marta. Ya, kenapa Marta? Sesuai yang tertulis benar itu yang kau katakan. Apa? Ya yang kau bilang tadi ya sesuai yang Apa? memang yang tertulis. Iya, Kena memang. tombak. Ya memang iya. Makanya pantas Apa yang tidak mesti Tuhan dibantah kena kan? tombak. Lah sesuai yang tertulis, apa yang tertulis Iya, juga enggak. Pertanyaan saya, pantas Ya. tidak Tuhan kena tombak? sesuai yang tertulis iya. Pantas. Sesuai yang tertulis iya. Ya pantas tidak Tuhan kena tombak? Sesuai yang tertulis kan Saya ada tertulis. tidak tanya sesuai atau tidak sesuai, justru karena adanya Aku tertulis. juga tidak ada yang nggak bisa saya jawab pantas Justru karena tidak ada tertulis. Marta, Karena tidak ada tertulis makanya cuma saya tanya. pantas. Ngerti nggak di situ? Marta, karena ada tertulis makanya saya tanya. Pantas tidak Tuhan kena tombak? Sudah saya bilang tadi sesuai yang tertulis lo Juma. Justru karena ada tertulis makanya saya bertanya, Marta. Pantas tidak Tuhan kena tombak? Nggak ada tertulis pantas, nggak ada tertulis pantas. Tapi sesuai yang tertulis makanya seperti yang kau kau bilang itu. Tidak berakal kau memang. Kau yang tidak berakal. Pantas tidak menurut akalmu ada Tuhan kena tombak? Nggak ada tertulis Tidak, pantas. Ya Pak sesuai yang tertulis iya. Botol. Kau yang botol. Pertanyaan saya, Marta, pantas tidak Tuhan kena tombak manusia? Tidak ada tertulis di kitab pantas cuma sesuai yang tertulis seperti yang kau bilang tadi. Pantas lo, cocoklah kau jadi Kristen. Iyalah, Kristen cerdas. Oh, cerdas. 1 tambah 1?
Masa Nabi kena sihir sih? Lihat Nabi kan dulu itu, tidak beriman. Yesus 1 tambah 1 Kena sihir berapa? itu kan tidak beriman. Masa bisa jadi 1 nabi? tambah 1 Marta Kena berapa? sihir itu kan tidak beriman. Masa jadi nabi? Marta. 1 tambah 1 tambah aja satu. nggak tahu kau ya. Ya coba kau jawab kalau kau tahu. Coba kau Ini kan jawab. matematika, kita ngomongin Ya, matematika 1 ya. tambah 1 berapa? 1 tambah 1 sama Kena sihir dengan itu kan tidak 2. beriman. Ya 2 tambah 1 lagi. Kena sihir itu kan Tambah 1 lagi Nambah berapa? lagi. kena Iya sihir. dong. Sihir itu kan Tambah tidak 1 lagi beriman. berapa? Nabi. Totalnya berapa? Pasti jawabnya 1 kesatuan. Kita ngomongin matematika 1 tambah 1 sama Sihir itu dengan kan tidak beriman. 2. Masa jadi nabi? Kena sihir itu kan tidak beriman. Masa Aduh, parah. Allahu Akbar. Izin saya Bang Juba monitor. Mohon maaf Masih saya tidak potong beriman, izin masih tanya jadi dulu. Iya, silakan Bang Darius. Ini Shirley turun sana, Shirley ini. Iya, suruh ke gereja aja tuh. Kata-kata mutiara jangan lupa. Iya. Doni, kamu ke gereja, turunkan celana pendeta, celop. Susu pantatnya, jilat jarimu. Ini Sakit lah kau. Sakit. kau kan di situ. Sebentar. Kau Bung kan Roy, buat Bung Roy, sebentar Yesus. dulu saya mau tanya. Apa itu? Ya. Jangan di mute. Bang Darius mau bertanya kepada Marta, silakan. Kita berisik dulu sebentar. Ya. Jangan di mute dulu dong. Darius mau Sebentar ya. bertanya. Siapanya ini yang memute? Jangan di mute dulu. Kisah pas pada Rasul ayat 9 ayat 5. Siapakah engkau Tuhan? Nah, Kata Paulus itu ya. ya. Akulah Yesus yang kau aniaya. Nah, itu dia aniayanya di mana itu? Tolong jawab ya. Nah, Marta jawab. Itu sebelum pertobatan. Gerambang. Makanya kalau kau merokok, jangan kau isap, makan itu sekalian dengan puntungnya. Otakmu nggak berfungsi. Orang nanya, sebelum Otak pertobatan. kau yang nggak berfungsi. Lah orang bertanya, Darius itu Kristen. Kau ditanya Marta, di mana Paulus itu menganiaya Yesus? Jawabanmu apa? Sebelum pertobatan. Di mana dia ketemu? Di mana dia ketemu? Kan sebelum pertobatan dia, Iya. makanya. Di mana pernah dia bertemu? Di mana? Di mana Paulus pernah menganiaya Itu Yesus? Darius nggak ada signalnya itu, lagi ngeblank dia itu, nggak ada kuotanya. Kau kasih dulu kuotanya itu Juma. Mana jawabanmu? Di mana Paulus menganiaya Yesus? Di mana? Berarti iblis ini pembohong. Pula Yesus yang kau aniaya. Pendusta, sejak kapan pula kau dianiaya sama Yesus? Sama Paulus. Iblisnya membohong tuh. Ini Marta juga ikut-ikut jadi pembohong. Nggak ada kaunya, pembohong, pendusta kau. Yesus duta Tuhan apaan? Mana ada tertulis di Alkitab Yesus duta Tuhan? Ada? Aku bilang Muhammad duta kulub. Ngerti nggak? Kurang ngajar. Kurang ajar. Udah kau Marta, kau turunlah. Kau ke gereja, colok pantat pendeta. Senang bini-bininya kan, bini Muhammad itu sama kulubnya itu makanya. Anjing banyak kau istrinya. turun. Jing, turun. Udah, kau ke gereja, colok pantat pendeta, isap jarimu. Biar kau waras. Ya teman-teman, yang Kristen silahkan naik ke atas. Ini Yusar musim Bapak Kristen? Apa?
Yusar. Yusar naik ada suaranya. Noise saya. Ya, Kitmir. Jiko. Bang, aku Islam bang. Turun bang. Aku Islam bang. Ya, ya. Ya ini Yusar Muslim Kristen, Kitmir. Dana. Kristen bang. Yang Kristen yang mana ini? Oh, Dana ya. Dana. Ya. Dana, ada yang mau ditanya, Dana? Itu maksudnya apa bang? Anunya judulnya bang? Tagline-nya. Kenapa? Tagline-nya maksudnya apa itu bang? Judulnya? Iya tagline-nya. Oh, judulnya Yesus Duta Tuhan. Oh. Ya benar sih. Menurut pandangan Islam gak itu? Kenapa bang? Gak kedengeran? Benar sih. Yesus Duta Tuhan. Benar menurut pandangan Islam. Oh, menurut pandangan Kristen juga Duta Tuhan bang, utusan Tuhan. Oh tidak bang. Oh, utusan Tuhan bang. Dia itu penebus bang. Apa? Dia datang untuk penebus bang. Di mana dalilnya? Tunjukkan dalilnya kalau Yesus itu datang sebagai penebus. Silakan. Akan datang Mesias yang menolong kalian. Itu Ya, ada di bagian lama bang. Maksudnya nolong gimana? Maksudnya nolong kayak mana? Akan datang Mesias bang. Mesias itu Iya. Iya tahu. Nah, iya. Saya paham. Tahu, Nah, sekarang Yesus itu mengajarkan apa? mengajarkan kasih bang. Kasih. Iya Maksudnya bang. maksudnya kasih yang diajarkan Yesus itu gimana? Hukum terutama kasihlah Tuhanmu dan kasih. Yang Kan kedua itu kasihlah. kan sudah batal. Itu kan sesamamu. sudah batal. Itu kan sudah batal. Kenapa batal bang? Karena sudah mati. Ya emang dia Yesus datang untuk mati bang. Nah, kalau dia datang untuk mati berarti kasih dibatalin. Oh, tidak bang. Makanya dia Loh. itu maha kasih bang. Makanya dia mati bang. Coba kau Tuhan dia baca. mati bang. Dia rela mati buat bang. Apa ciptaannya bang. Buat apa? Karena Buat dia bohongan. kasih ciptaannya bang. Buat kebohongan, nggak ada itu. Itu bohong semua itu yang kau bilang. Mana ada bohong bang? Itu Mana yang dalilnya? saya, Mas, Nah, sebagai orang Kristen, bang. tunjukkan dalilnya, silakan. Dia datang sebagai Mesias. Silakan, Kami, dalil bang. dulu Itu dong. sudah. Itu dalilnya itu, bang. Dalil dulu. Itu dalilnya. Mana? Dia datang Mana? sebagai Mesias untuk Tertulis di menolong mana? kami. Sedangkan Tertulis di ibaratnya mana? Sedangkan Tertulis di mana? murid-muridnya sedangkan ibaratnya Tertulis di mana? Romawi, bangsa-bangsa Yunani, rabi-rabi ingin mengalihkan Martinus, maka Yesus tertulis merelakan di diri mana? untuk saya, bang. Itulah Yesus, Tertulis bang. di mana, Bahlul? Ya cari sendiri lah bang. Nenekmu kiper, kau turun, kau ke gereja, cipok pantat pendeta biar kau waras. Aduh cim itu nenek itu Bodoh, dongok, bahlul. Orang bicara agama itu pakai dalil. Nyerocos, memang lu pikir di sini gereja, bang? Kau dididik jadi pendesta juga ya? Orang bicara itu pakai dalil. Katakanlah kepada orang-orang Israel, apabila mereka hendak mempersembahkan mempersembahkan kurban penebus dosa, maka hendaklah mereka mempersembahkan hewan ternak berupa kambing, sapi, domba, lembu, bom-bom, dan seterusnya. Gak ada manusia tuyul. Kau itu asal ngomong saja. Imamat 1 nomor 11 nomor 2. Nah itu dalil. Yesus duta. Tertulis di mana? Yohanes 17 nomor 3. Itu dalil. Saya minta dalil loh, sederhana. Kau tunjukkan aja. Yesus adalah Tuhan yang datang
menebus dosa-dosa Karisteng, tapi bohong. Dalil, bicara agama itu pakai dalil. Jangan cuma nyerocos merek pendeta. Ngomong harus ada dalil. Kalau sudah ada dalil, baru kita bedah dalilnya. Gitu. Ngomong kayak penjual triplex. Ngomong itu pakai dalil, kawan. Kita bicara agama itu harus ada dalil, ada dasar. Ada dasar pijakan. Kita berbicara, ada dasar pijakan. Yesus aja mengajarkan muridnya untuk mempersembahkan persembahan yang diperintahkan Nabi Musa. Matius 8 nomor 4. Nah, itu dalil. Pergilah, persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Nabi Musa kepadamu. Apa yang diperintahkan oleh Nabi Musa? Imamat 1-2. Apa itu? Hewan. Kalau kau mempersembahkan Yesus, berarti kau anggap Yesus itu hewan. Di mana otakmu? Pakai otak lah sedikit. Bicara agama itu pakai dalil. Itu loh. Ada otaknya itu, Bang. Bocor, otaknya meleleh. Halo Bang Juma. Halo juga Paman. Bang Juma, salam kenal. Jangan marah-marah Ya. Bang Juma. Saya nggak marah. Izin tanya Bang Juma. Silakan. Ini saya kan non Muslim. Dalam agama Islam itu yang saya tahu itu untuk masuk surga katanya dilihat amal baiknya sama amal jahatnya ya Bang Juma ya. Kata Yesus Untuk itu, mengatur tingkah laku. Enggak, menurut dari agama Islam untuk masuk surga gimana Bang Juma? untuk masuk surga harus mentaati perintah. Kena report lagi Gurunda guys. Udah 3 akun kena tombak Romawi. Di tap-tap layar guys, di follow-follow akun kita guys. Kalau Mungkin yang lain bisa jawab, mungkin Bentar. Sampai tunggu Gurunda Juma ya, naik lagi ya. Tolong dibantu subscribe channel YouTube saya ya, Dosen Debat Lintas Agama guys. ya, abi di subscribe, di unsubscribe ya guys, tolong. Ya, Franciscus mau nanya apa tadi Franciscus? Saya adalah anak baptis Bang Zuma. Insya Allah saya coba jawab. Dalam agama Islam kan katanya untuk masuk surga itu ditimbang amal baiknya sama perbuatan jahatnya. Kalau amal baiknya lebih besar, dia masuk surga. Itu ada ayatnya atau ada hadisnya atau gimana? Sebentar ya, hadis apa ayat itu? Ustaz Alif, silakan Ustaz Alif. Ustaz Alif. Bentar ya Pancikus. Ustaz Alif. Ini Bang Zuma ini. Akun Bang Zuma udah habis ya Kang? Kang. Oh iya Uni gimana? Siap. Itu Ustaz, ada yang tanya tuh Franciscus tuh, silakan. Franciscus tanya tuh. Halo, Ustaz Alif. assalamualaikum Gurunda. Halo, Sabar dulu Robi ya. Bang Robi, saya mau nanya dulu. Ya lanjut tadi kan dulu. gini, Ustaz Alif, Ustaz lanjut Ustaz Alif. Saya mau nanya tentang di agama Islam itu, katanya untuk masuk surga kan ditimbang amal baiknya sama amal jahatnya. Kalau amal baiknya lebih besar berarti dia masuk surga. Itu benar atau gimana? Umat Islam itu semuanya masuk surga. Rasulullah yang menjamin kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku akan masuk surga. Itu poinnya. Berkaitan dengan amal perbuatan itu bentuk keadilan Tuhan. Apa yang diperbuat oleh Anda itu pasti diperhitungkan di hadapan Tuhan. Begitu konsepnya. Oh, tadi Ustadz Ali bilang semua umat Islam itu masuk surga. Walaupun dia berbuat jahat selama hidupnya masuk surga ya?
Iya, saya kembali tegaskan hadis lengkapnya, seluruh umatku akan masuk surga kecuali yang nggak mau. Itu kata Rasulullah. Siapa yang nggak mau? Ditanya oleh para sahabat. Orang yang menolak kenabian Nabi Muhammad SAW, itulah orang yang tidak mau masuk surga gitu. Nah, kalau berkaitan ketika umat Islam berdosa, mati membawa dosa yang begitu banyak, lalu diperhitungkan bahwa dia akan banyak dosanya, mengalami siksaan, namun dia akan selamat, nanti diangkat dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Kata Nabi kami, yakhruju minan nar mangkana fi qalbihi misqala darati minal iman, akan dikeluarkan dari siksa neraka bagi siapa dari hambaku itu yang ada sedikit pun dari iman gitu. Oh, berarti umat Islam yang banyak dosanya selama hidup, dia ke neraka dulu baru nanti ke surga ya? Ya, takaran keadilan Allah itu ketika ada orang berdosa di hadapan Allah di yaumil hisab, dosanya begitu banyak, maka untuk masuk ke dalam surga dia layak mengalami siksaan dulu di neraka. Karena surga itu tempat orang yang tidak memiliki dosa. Ya, kecuali Paulus. Kalau Paulus akan kekal di neraka. Ibaratkan begini, ibaratkan ya, lemari itu tempat pakaian yang bersih dan wangi. Kalau Anda habis pulang dari sawah, habis bajak sawah, habis mandi sama kerbau, itu nggak mungkin begitu pulang ke rumah pakaiannya langsung dilipat, masukin ke lemari, itu nggak mungkin, pasti dicuci dulu, gitu. Iyalah, pokoknya intinya yang banyak dosa selama hidup masuk ke neraka karena dia punya imam terhadap umat Islam, mengakui Muhammad adalah nabinya, berarti nanti dia masuk surga gitu ya, walaupun imannya sedikit. Ya Pak Ustadz ya. Itulah jaminan keselamatan di dalam Islam. Begitu cintanya ajaran Islam. Walaupun dia banyak dosa, walaupun dia bergelimang dosa, namun hidup abadinya nanti tetap di surga. Kalau saya tanya ke Anda Kristen ya? Saya Katolik. Katolik. Kalau di Katolik, konsep di Kristen itu ada yang masuk surga dan masuk neraka nggak? Ada pasti. Orang Kristen ada yang masuk neraka? Tapi saya nggak bisa menjawab. Kayak mana? Bukan di keahlian saya. Yang saya tahu, yang masuk surga itu yang percaya bahwa Yesus Tuhan sebagai Mesias dan enggak, pertanyaan saya, ada nggak orang Kristen, orang Katolik orang Katolik yang akan masuk neraka? Ada nggak? Bukan kalian saya menjawab itu. Saya bukan seorang jadi filsafat. belum jelas. Pastor. Jangan pakai filsafat, pakai ayat. Pak Ustadz, kalau kena sihir itu kurang iman. Sherly, diam kau, Sherly, diam kau. Kayak cewek kau punya mulut, diam kau. Terus saya boleh bertanya lagi nggak, Ustadz Ali? Enggak, maksudnya saya minta tegaskan dulu. Kalau di Katolik itu ada nggak yang masuk neraka? Itu beriman apa enggak beriman, Pak? Kena sihir, udah bagus pergi. Daripada dibawa sama iblis, udah. Ya, enggak, saya ingin tahu dulu, maksudnya gini loh. Islam itu diajarkan, diberikan peta kehidupan bukan hanya ketika di dunia, tapi dari alam sebelum dia eksis di muka bumi sudah diberitahukan. Sebelum dia lahir ke muka bumi, ada di alam arwah, ada di alam rahim, ada di alam dunia, ada di alam mahsyar, ada di alam akhirat dan seterusnya. Itu di dalam Islam itu peta kehidupannya itu jelas, sampai tujuan akhirnya itu jelas. Siapa yang akan masuk surga dan siapa yang akan ke neraka. Sehingga kami jelas petanya, tidak tersesat. Sebagaimana Anda ketika mau bepergian, Anda tahu dari titik mana Anda akan pergi dan kemana akan dituju, itu petanya jelas. Lah ketika saya tanya ke Anda sebagai seorang Katolik, ada nggak yang masuk neraka nanti? Kok malah Anda nggak tahu? Berarti belum jelas petanya. Saya cuma tahu yang masuk surga itu yang mengakui Yesus sebagai Mesias, sebagai juru selamat, dan melakukan perbuatan sesuai ajarannya. Nah, kalau yang berdosa? Saya nggak mau urusin. Nggak mau urusin. Saya juga emang mau ngurusin. Gimana sih?
Bukan masalah mau ngurusin dan nggak mau ngurusin, tetapi konsekuensinya ketika orang beragama Katolik namun dia berdosa itu seperti apa? Saya juga ngapain ngurusin? Nah, gimana sih? Gini, Menurut Yesus, semua orang Kristen itu masuk neraka, gitu. Halo? Sama ini, saya mau nanya nih. Enggak. jaringan. Benar nggak? Saya mau nanya, benar nggak Aisyah itu dinikahi umur 6 tahun terus digauli umur 9 tahun? Serumah usia 9 tahun. Serumah usia 9 tahun. Ya, Itulah bahasa menggauli ya. Tapi dinikahkan umur 6 tahun. ya. Terus masalahnya? Masalahnya gini. Kalau perbuatan Nabi itu kan pasti sunnah ya. Gitu ya. Maksudnya? Maksudnya sebagai contoh yang Iya. baik kan gitu perbuatan seorang nabi kan. Kenapa di negara ini dilarang menikah di umur 6 tahun? Padahal Nabi Ya, Muhammad memang- kan menikah umur 6 tahun. Kenapa? Memang dilarang. Ya. Tapi kenapa Nabi Muhammad menikah umur nabi. 6 tahun gitu? Dia nabi. Kamu bukan nabi, mau juga jadi nabi. Jadilah lu rembulan. Maksudnya kan perbuatan dia kan apa namanya sebagai contoh pasti perbuatan dia kan akan ditiru oleh umat-umatnya gitu. Tidak semuanya, tidak semua perbuatan Nabi itu. Berarti perbuatan Nabi ada yang tidak baik dong kalau tidak semuanya bisa Kata ditiru. siapa? Kata siapa? Ih, tadi kan Abang Juma bilang tidak semuanya. Nah, siapa yang bilang tidak baik? Tidak semua apa yang Allah berikan kepada seorang nabi itu juga diberikan kepada manusia biasa. Setuju, betul Bang Zuma. Iya, tidak semua. Kalau kamu nabi dikasih juga seperti itu, coba kau lihat Nabi Daud, berapa istrinya? Berapa istri Nabi Daud? Nah, kenapa kau tidak ikut juga sama dia? Ya, aku Yesus, nggak tahu. istrinya Yesus berapa? Diajaran kami Yesus itu tidak menikah, Bang. Nah, Oke, nah, Bang, terus ya. kamu, terus kenapa Aku kamu nikah? izin ya. Enggak, kenapa kamu nikah? Yesus tidak nikah. Kenapa kau nikah? Yesus tidak nikah. Hah? Kau colok aja kau punya kemaluan itu ke alu. Cobekan, ulekan biji, lembut biji. Kok marah-marah, Bang? Enggak, aku gak marah. Tadi katanya Nabi mau dicontoh. Nah, Yesus itu Nabi. Kenapa enggak contoh Yesus? Yesus enggak kawin. Ini Nah, ya. senjatamu yang itu pertama jepit aja di depan di yang ini pintu. disclaimer itu, Bang. Nabi Isamu itu sama Yesus kami itu tidak sama. Beda. Memang pastilah. Yesusmu itu kan di dalam kitabmu sendiri. Yang bernama Yesus itu adalah penyesat. Karena apa? Dari historis data sejarahnya dari Enggak ngaruh dari bagi kami. apanya itu Tidak dari- ngaruh dari- bagi kami. berbeda, Yesus gitu. bukan Nabi Isa, oke. Tapi yang jadi masalah, Jadi ingat tak dulu. usah bawa Yesus dengan nggak usah sama-samakan Yesus kami dalam Alkitab. Yang dengan menyamakan Isamu di dalam siapa Al-Quran. Di dalam tuyul? Al-Quran. Yang menyamakan siapa? Saya cuma bertanya samamu. Saya hanya mengatakan Yesus itu adalah nama penyesat berdasarkan Bible. Gitu aja repot. Kau mengatakan sama, silakan. Mau tidak mengatakan sama, ya memang tidak sama. Sekarang masalahnya, penyesat itu bernama Yesus. Bukan bernama Isa, tapi Yesus. Itulah penyesat itu. Dan yang bernama Yesus itu akan menyesatkan banyak orang. Ayo. Di mana? Sama aku nambahin dikit Guru Nda. Iya, iya. Gimana? Dalam sejarah itu Kabur dia. kabur sayang sekali. Kabur dia. Mau dikasih tahu loh. Dalam sejarah itu nggak ada satupun sejarawan mengatakan Yesus itu bangkit, mati Yesus itu. Mati. Nabi Isa hidup. Hidup. Jadi memang beda. Beda. Jadi siapa yang keluar
lalu berbisik kepada aku diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Itu siapa? Itu kadrun Brunda, kafir dari gurun. Iblis dari gurun. Oh iya. Ini Gina ini mau mualaf atau gimana? Gina, buka mute-nya Gina. Ya. Sehat selalu Bang Suma. Terus sudah gemakan agama Allah ya Allah. Bang Zuma, Ya, kami boleh nanya nggak? boleh. Nanya apa? Kata teman kami yang non Muslim, agama Islam tuh agama yang paling banyak membunuh orang. Bener nggak Bang Zuma? Oh, salah itu. Coba buka Google sekarang. Atau Dinda Kores, tunjukkan Google Dinda Kores. Ya, Bang Kores atau Bang Jibril naik Bang Jibril. Ayo. Tunjukkan. Akhi Jibril punya datanya tuh. Naik sini Akhi. Naikin Bang Jibril. Moderator. Assalamualaikum. Harus tunjukkan data kalau anak pergi. Waalaikumsalam. Itu cetaknya ini. Yang bisa naikkan Bang Jibril cuma host itu Kang Kian Santang karena dia akun private. Moderator nggak bisa naikin akun private. Dinda Kores saja tampilin. Kesempatan loh kita tunjukkan bahwa agama paling banyak membunuh di atas muka bumi itu agama Kristen. Oke. Sayangnya akun saya baru bangkit Gurunda, nggak bisa open cam. Gitu. TikTok jahat. Jadi gini aja pakai narasi dulu Gina ya. Agama yang paling banyak membunuh itu Kristen. Kristen agama yang paling banyak membunuh. Itu bisa dilihat dari data-data yang ada di internet. Ini zaman digital, gampang dibuktikan itu. Contoh ketika perang perang 30 tahun Prancis Inggris. Nah, itu kan Kristennya berapa ratus ribu itu tewas. Nah, sisanya ini Akhi Jibril yang bakal ngasih lihat karena beliau bisa open cam. Assalamualaikum Ikhwan, follow. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin, abangku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja Bang Jib. Siap. Lagi. Tafadhol abangku. Alfi nggak bisa besarkan layar. Dah. Siap. Kelihatan nggak nih? Jernih abangku. Tadi siapa? Silakan. Mbak Gina ya? Iya. Iya, Mbak Gina. Mbak Gina bisa search aja. Ada buku namanya Body Count. Artinya ya body count. Habis itu di sini ada civilizations dari civilizations itu apa ya? Apa ya? Golongan peradaban. Jadi dari peradaban anti-theis, anti Tuhan, Buddhis, Christian, Indic, Islamic, Primal, Indigenous, sama Cynic ini China. Nah di sini ada datanya lumayan lengkap. Ada dari 2000 tahun terakhir perang, ya. Di sini ada yang di atas 10 juta, habis itu di atas 2 juta ini korbannya. Habis itu ada yang di atas 1 juta. Nah kita lihat yang paling tinggi aja deh. Jadi di sini ada eventnya, ada tahun berapanya, habis itu estimated death toll-nya. Estimated death toll ini artinya perkiraan total kematian. Habis itu jenisnya dan agama pelaku. Di sini ada paling tinggi ya, Christian, Islamic 1. Yang di atas 2 juta ada Christian, Islamic 1. Tapi daripada kita baca satu-satu, kita langsung ke sum up-nya aja. Di sini ada death toll distributions world civilizations dari tahun 0 sampai tahun 2008. Si paling kasih nih
justru bunuhnya lebih banyak daripada yang tidak beragama. Sementara Muslim termasuk 3 paling rendah. Ini 2000 tahun terakhir ya. Habis itu kan kalau tadi kan perang tuh ngelawan berarti orangnya ya. Ini genocide. Genocide itu pembantaian. Saya takut kena tombak. Di genocide-nya 2000 tahun terakhir, si paling kasih nih, ini hampir 9 kalinya Muslim. 9 kalinya lebih banyak membantai. Nah kalau pie chart-nya, Kristen itu 65% pembantaian mereka yang melakukan di 2000 tahun terakhir. Islamic justru paling kecil. Nah ini si paling kasih nih, kalau pemilihan presiden soal bantai-membantai, 1 putaran dia, udah paling jago. Gitu, Mbak Gina. Gitu. Boleh ketawa nggak bang? Boleh bang. Boleh bang. Batak Muslim. Saya Batak Ang. Ya, nggak apa-apa kan? Boleh nggak gabung Batak Muslim? Boleh. Ingin ketawa sih saya dengar ceramah orang abang ya kan. Ada yang lucu. Enggak, ini kenapa rasis banget ya? Kenapa mesti sebut ras ya? Iya, kenapa harus pakai ras gitu? Lucu kali Anda. Enggak ada identitas ya selain ras ya? Saya Batak Medan. Dan nggak ada manfaat, lebih banyak mudorot daripada faedah. Gimana Mbak Gina? Bang Juma kena tombak lagi, jadi 5 akun kena. Waduh. Gimana Mbak Gina? Mbak Gina? Cukruk. Mbak Gina ke-mute itu Mbak, dia nggak sadar mungkin ngomong nggak sadar ke-mute itu. Mbak Gina? Itu tadi selain data-data yang ditampilkan oleh Jibril ya, dan banyak lagi data sebenarnya di luar berkaitan dengan pembantaian yang dilakukan oleh kekristenan. Tapi yang paling seru itu adalah bagaimana justru dalam Kristen itu ada manusia yang bisa membunuh Tuhan. Nah, itu yang ngeri. Prit. Wah, ketua offset. Mbak Gina, gimana Mbak Gina? Wah, kayaknya Gina butuh napas buatan nih. Napas buatan nih. Bang Jip. Ayo. Kasih Bang Jip. Gua kasih nih kalau butuh napas buatan nih. Kasih apa? Napas buatan. Astagfirullahaladzim. Ini ada Uni nih. Yang mana Kak Gina itu ke-mute Kak Gina. Mungkin beliau lagi ngomong tapi nggak sadar itu mic-nya ke-mute itu. Kak Gina. Wah, Kak Gina nggak coba kuantam ini. Waduh. Wah. Enggak, tapi kalau narasinya dibalik Mbak Gina, di mana negara mayoritas Muslim melakukan invasi di 2000 tahun terakhir? Tidak ada Paman. Tidak ada. Dia bisa ngejeda loh. Dia bisa keluar aplikasi coba. Tapi buka mic nggak bisa. Aduh. Nanti ku buat ya di channel YouTube ku Bang Jep. Tutorial buka mic Komal TikTok. Iya kan? Ya tadi kayaknya dia Muslim tapi ketemu temannya kafir nanya. Kita di sini hanya meluruskan. Lah, memang butuh napas buatan tadi Bang Jep. Bang Jep nggak Bang Jep kasih. Tafadol, Ustadz Kores. Ini kayaknya ada yang lawan ini. Taliban. Tafadol. Silakan, Panglima Taliban. Ya, jadi untuk yang mau menyatakan kebenaran Yesus lewat sejarawan-sejarawan abad pertama sampai ketiga, silahkan ditunjukkan sejarawan yang mengatakan Yesus itu bangkit gitu kan. Wah, bangkit, saksinya 500 kayak di 1 Korintus 15. Iya, buktiin aja. Kalau ada gua cium tangannya sama tangan orang tuanya gua cium. Coba lihat di Google. Namanya Planisius Josephus. Waduh, itu
Obat batuk itu, bukan itu. Flavius kali. Obat batuk. Tuhan Yesus, sapi Yesus. Coba lihat di Google sekarang. Ya. Nanti aja biarin kawan-kawan Kristennya aja yang bawakan. Ini Lukai, Muslim apa Kristen Lukai? Pagi. Pagi. Kira-kira untuk menentukan kebenaran itu bagaimana ya? Kira-kira. Dilihat dari Tuhannya. Kalau Tuhannya berkelamin itu salah. Lalu Tuhan itu bagaimana? Tuhan itu bagaimana? Yang sebenarnya. Kores sarkas, weh. Tidak berkelamin. Itu aja ada patokannya. Dari mana kau tahu tidak berkelamin Tuhan? Apakah Ya lihat patung-patungnya. Kalau di patungnya ada kelaminnya gitu kan, terus ada patungnya malah. Nah, udah, Tuhan yang salah itu berhala. Enggak Bang. Dari mana kau tahu Tuhan itu tidak berkelamin? Kan ini informasi nih. Informasi. Ya dari perkataan Tuhan yang benar lah. Tuhan kalau udah bilang tidak ada sesuatu yang setara dengannya, serupa dengannya, yang mengimbanginya, itu kalau ada yang sok-sokan sama, berhala dia gitu. Ini penonton Apalagi kalau bersunat. 8K ya penontonnya ya. Kalau nggak ada yang follow Kores, saya rungkatin aja ya. Kasihan nih Kores akun baru nih. Kapan Tuhanmu berkata-kata? Apa tuh? Kapan Tuhanmu berkata-kata? Kapan Tuhan saya berkata-kata? Ketika ketemu dengan utusan-utusannya itu berkata-kata dia. Ketika bertemu dengan utusannya, maksudnya gimana itu? Utusan-utusannya ketemu dengan utusan-utusannya. Tuhan itu tidak bisa didengar suaranya, tidak bisa dilihat rupanya. Percaya nggak kau dengan itu? Suara si Lukai minoritas banget Lukai. Iya percaya. Sedih. Bang Lukai udah makan Bang. Kecil sangat suara Bang. Jauh sekali suara Bang Lukai. Bang Lukai suaranya jauh kali Bang. Seriusan. Deketin lagi Bang. Kenapa? Oke. Ini Oke, volume jangan kami. takut. Si Kelvin itu emang suaranya keras, tapi orangnya baik. Iya, tapi tadi dibilang tadi mendengar suara Tuhan, utusan-utusannya. Tapi kau percaya Tuhan tadi tidak pernah didengar suaranya, tidak pernah dilihat rupanya. Yang mana kau percaya? Ini ambigu ini. Oh, enggak, Bang. Ambigu enggak ada, amfibi ada. Jadi ketika Tuhan mengatakan tidak ada sesuatu yang serupa dengan dia, tidak ada sesuatu yang mengimbangi dia gitu. Nah, lu ketuker sama kitab yang lu bilang tidak ada yang pernah mendengar Allah kayak gitu. Kapan Tuhanmu pernah berkata-kata? Siapa? Ya pas ketemu utusan-utusannya. Pas ketemu utusan-utusannya itu berkata-kata dia. Oh, berarti Tuhan itu bisa ditemui. Gimana? Ya bisa kalau dia berkehendak untuk ditemui, bertemulah dia. Seperti Nabi kami kan Isra Miraj, dipanggil dia ke atas. Enggak, momen Tuhan ini gimana nih? Yang dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas ini? Kalau dari atas ke bawah maksudnya turun ke bumi itu fix berhala itu. Berhala itu serius. Ngapain Tuhan turun ke bumi itu ngapain posisinya? Gue juga nggak pernah lihat direktur bersihin WC perusahaannya gitu. Berarti momen Musa itu kau bilang berhala. Artinya kan ada momen perkataan yang dari atas ke bawah ke Musa. Itu satu contoh. Lo perkataan gitu loh. Tuhan beda gimana sih? Emang Tuhan lo alfabet Tuhan lo? Hah? Tuhan lo alfabet. Tuhan tidak berkelamin itu. Huruf-huruf gitu. Ya karena Allah berfirman nih dalam surah Al-A'raf ayat 194. Berhala-berhala yang mereka sembah sesungguhnya hanyalah makhluk yang serupa dan lemah juga seperti kamu. Jadi kita lihat nih, ada yang dibilang Tuhan, bentuknya sama kayak kita. Berhala itu. Nah, kita ini berkelamin, bre. Kata-kata barusan tadi kau nggak menalar. Makhluk-makhluk yang serupa. Mereka pada saat itu menyembah patung. Berarti bukan makhluk, salah informasi berarti Tuhanmu. Lu salah bahasa Arab, bre. Makhluk itu ciptaan, bahasa Indonesianya. Makhluk itu bahasa Indonesia. Kau ngerti nggak makhluk bahasa Indonesia? Makhluk itu bahasa Arab. Bahasa Arab itu makhluk. Iya, jelaskan dulu kata makhluk itu apa artinya? Makhluk itu dari kata kholako. Nah, nanti kholako bisa berubah menjadi kata kholik pencipta, bisa menjadi makhluk. Makhluk itu ciptaan. Masuk ke Indonesia dipakai gitu kan, ada makhluk hidup, ada makhluk mati kayak gitu. Padahal makhluk ya makhluk aja sih, ciptaan. Gitu intinya. Oh, berarti kalah dengan ini mah Uni Coba besarkan Alfi. Enggak, besarkan Alfi coba. Kalau kita biologi, makhluk itu yang bernapas, yang Enggak, gua pakai ilmu bahasa.
Makanya lu Kristen itu jangan pakai bahasa Arab, lu bahasa Yunani. Jangan nyaplok-nyaplok lu. Kalau memahami kata makhluk aja kau dangkal. Kata makhluk dari mana datangnya? Minjem dari mana? Indonesia minjem dari mana? Alfi tunjukin aja Bang. Oh ya, silakan V, masuk V, silakan V. Alfi tunjukin aja, nggak apa-apa. Percakapannya ini. Enggak, Lukai. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang disebut sebagai makhluk, sesuatu yang dijadikan atau yang diciptakan oleh Tuhan. Kau masih membaca rupanya kau. Sudah mau berdiskusi. Kau ini lah. Rupanya kau masih membaca. Salah orang rupanya. Yang lain lah yang nggak membaca lagi. Kabur kau. Yang sudah lengket di kepalanya. Surat cinta pertama dari Tuhanku itu Iqra, bre, membaca, suruh perintah membaca. Beda sama Tuhan kau. Oh, membaca ya. Tapi informasinya itu katanya nggak bisa membaca, Muhammad. Gimana itu? Apalah kau luka? Iya, seperti Paulus. Terus Paulus itu kan idiotai itu artinya illiterate, ya kan? Ya, iya. Artinya Paulus gini, kau tuh idiot. informasi membaca. Idiotai dalam apa yang bahasa dibaca Yunani kira-kira? itu illiterate. Pada saat dikatakan Iqra di dalam Terus Gua Hira, Petrus apa dan yang Yohanes, dibaca? Ada Petrus dan tulisan Yohanes tidak? juga Ada buku agramatos, tidak? gitu. Mana sih dangkal juga rupanya ini. Iya, Yesus si Yohanes dan Petrus itu Nggak agramatos. selesaikan dulu informasimu. Sinkai idiotai itu. Kau bisa Buta menyerang huruf. informasi yang kau tangkap aja pun kau nggak mengerti. Gimana kau ini? Loh, kau mendefinisikan kata makhluk aja Kau udah bilang salah tadi itu. membaca informasi itu Enggak. didapat pada saat Enggak. membaca. Makhluk itu Pada apa? saat di Gua Silakan. Hira, apa yang dibaca kira-kira? Makhluk itu apa? Silakan. Ini cowok orang mana nih, orang kujelaskan Garut, tadi orang mana malu. ini? Ganteng banget ini cowok bawa sepatu bola. Bang Res. Jadi Cukup, Bang gini Res. loh. Nggak usah aktifkan kamera, nalar aja yang main Lucky. nalar. Lucky. Ya udah, ayo kita main nalar yuk. Lanjut. Main nalar yuk. Kau Siksa terlalu kuat Kelvin. suaramu, nalar kok. Kenapa coba ayo kita nalar. Kenapa Tuhannya orang Kristen yang di foto-foto itu jenggotnya belah dua di dagu? Kenapa? Pakai nalar kita. Tahan kau. Kenapa? Bilang makhluk itu serupa. Makhluk Karena itu dia makhluk rambutnya hidup. belah. Lo bukan kuping lu itu yang ada tiga, bre. Gue bilang kalau makhluk itu udah berhala karena serupa dengan kita, gitu loh. Kenapa? Lemah, makhluk itu lemah, dilempar batu kabur, Berhala. gitu kan? Jelaskan berhala, jangan kau membaca. Melihat Jelaskan berhala pohon juga. bawaannya emosi, itu makhluk, bre. Yang kau ucapkan kau nggak ngerti rupanya. Berhala lagi Lah, jelaskan. lu yang lu ngomong ini lu ngerti nggak? Sama. Yang lu ngomong ini lu ngerti nggak? Berhala lagi gimana kalian ini? Ya iyalah, bre, berhala itu. Apa kau nih kumur-kumur? Ada kelaminnya itu berhala gitu. Kenapa Ngapain kau Tuhan punya samakan kelamin? Buat apa makhluk kelamin? sama berhala. Nah, abang. Bicara soal Iya iyalah, Bentar, kenapa Pin, bisa Pin, berantakan? aja, Karena iman lu oleng Tuhan iman lu sama gitu. Karena lu kelamin. nyadar, oh iya ya Tuhan saya berkelamin. ini yang layar lebar kau tahu. Berhala dong ini dalam Islam. Artinya Nggak kau terima seperti saya itu. ini. Kau Mau bunyi, lapar susah. tapi Tidak ada Orang tertulis dalam kitab sucinya begitu, gitu. Yang Kau hanya vertebrata bunyi-bunyian, juga nggak ada Bang Kores. bobotmu. Yang vertebrata bertulang. Kalau misalnya gua pakai bobot, nih ya. Nah. Kristen sisa 3% nanti. Ini aja mau 8% megap-megap di Indonesia Kristen. Kristen megap-megap, mau 8% megap-megap. Papan kau. Apalagi kalau gua berbobot. Nggak ada ininya, isinya. Iya, selamat bobotnya ya. Jam dulu lah ban. Enggak, kenapa kau menyamakan makhluk itu Apa dengan tuh? pagan? Kau Ya iya, bro, lihat Tuhan-Tuhannya pagan. Lu lihat tuh Tuhan-Tuhannya pagan itu Zeus tuh yang jadi Kau menjelaskan admin makhluk slot itu sekarangnya. Dulunya kan dewa dia. Lu lihat itu Tuhan pagan kayak gimana bentuknya, berkelamin, berjenggot, gitu kan. Dikawin orang Tuhannya. Kayak gitu, bre. Makanya kalau yang Masa masih bingung-bingung juga? Yang tadi yang bocil Berbulu tadi ya? membaca dia rupanya. Tuhan kau berbulu. Waduh, lari dia. Emang kenapa kalau membaca? Lu di sekolah lu ini, di sekolah lu nggak pakai buku di sekolah lu? Apa? Ini bukan Bawa batu lu di sekolah lu? belajar lagi nih. Ini udah ranah fight dalam berpikir, dalam Rana berargumen. fight. Iya. Lu berpikir pakai apa lu berpikir? Gitu. Otak lu di mana emang otak lu? Nah, nanti otakku tanya, kau tahu bagian otak apa aja? Nah kan gitu kan, dibahas otak lu nanya otak gitu kan, dibahas buku lu nanya buku. Lu berarti SD lu sampai kelas 4 putus sekolah lu, nggak tahu SPP-nya nggak bisa bayar atau gantiin bokap buat kerja jadi tulang punggung. Dari tadi asal bunyi, malu kau nggak tahu, pagan
kau nggak. Lu nggak tahu makhluk gimana? Lu sekolah nggak pakai buku, lu gimana lu mau tahu makhluk gitu kan? Karena kau ini bicara Nah, besar. di Kristen bahasa Yunani diajarin nggak sih bahasa Yunani? Anda kores berteologi dulu kau. Aku mau dengar dulu teologi sama kau semana nih. Coba berteologi dulu kau coba. Teologi dulu Apa yang kau. kau tahu dari tadi nggak ada teologi pun nggak ada. Saya ya halo. Ini saya si Laban ini ngomong ke siapa Laban? Ke Luki. saya baca Islam. Sama gua. Saya cinta Yesus. Apa tuh? Cinta Yesus. Baca Islam Teologi kan saya. dulu agama kau. Aduh, Apa? Dabori, diam dulu, Saya dari Dabori. Medan. Dari Medan cinta Yesus. Heeh. Terus? Ya, dari Medan saya janganlah digitukan, jangan mute saya dimatikan. Saya Islam baca Islam dari Medan. Saya cinta Yesus. Nah, Iklan pula anak ini. Iya, udahlah, udah tahu kami. Siap. Udahlah. Mantap. Cuma tadi saya mau ketawa doang. Kenapa sih? Iya, udah. Kita Sekarang bisa diam. Enggak, sekarang bisa diam. Enggak, Orang sekarang lagi saya mau dialog. tanya. Saya baca Islam. Saya pingin tahu aja dari Islam. Aduh, Waduh, langsung hilang. Hush. Udah lanjut Bang Kores. Ganggu aja. Coba kita ngobrol sama Luki dulu yang sekolahnya nggak pakai buku dia. Bawa batu dia ke sekolah. Kau disuruh jelaskan Yang secara berbobot teologi. lah kalian bahas. Coba. Apa kalian bahas? Loh, tadi udah gue jelaskan, gue bawa dalil gue. Gue jelaskan definisi berhala itu apa. Lu bingung-bingung, masih bingung. Lu aja masih bingung. Apa ini? Kenapa kalau misalnya Tuhannya kayak makhluk, dibilang pagan, lu aja masih nggak tahu itu. Masih mau dilanjut. Menjelaskan Tuhan dulu kau. Mending lu Tadi ku tanya penjelasan. ini sekarang Tuhan tidur, mana-mana. besok bangun pagi ke Dukcapil, ganti KTP, ganti nama, terus kejar paket C. Naik lagi ke TikTok, dialog sama Kores gitu, Bre. Jelaskan dulu Tuhan. Dari tadi kau menjelaskan. Tadi udah dijelasin, lu nggak nangkep ya? Aduh, tadi udah dijelasin loh. Udah dijelasin tadi lo, masih nanya-nanya. Penjelasan apa kayak gitu? Lo terus maunya kayak gimana? Ya udah coba sini, guru lu yang ngajarin lu soal teologi coba bawa sini. Pengen tahu gua. Pengen denger gua. Gimana dia ngejelasin Tuhannya coba. Bawa guru lu sini. Siapa tahu sama guru lu paham. Nanti gua ceng-cengin guru lu. Oh, pantasan muridnya kayak begini. Gurunya aja Tentang Tuhan bicara Tuhan. kentut doang yang lancar. Ngomong gagap. Waduh, ke gurunya sekarang gua kejar. Ateisnya kau ini. Hah? Atestis? Kau. Tidak bertestis dong. Matanya kau Ya kalau nggak mampu berteologi ateis lah itu. Berteofani gua bisa gua. Gua jadi semut. Mau lihat lu? Gua jadi semut. Ngawur kau. Nggak usah lah ya. Berbobot aja. Kita gunakan waktu dengan sebaik mungkin. Apa pakaianmu? Kok apa kali kau aktif kali? Apa kenapa? Kosong. Ada Apa pakaianmu? Loh, memang gua mengosongkan diri kalau dialog sama lu. Emang kenapa? Gua berkenosis di sini buat dialog sama lu. Seharusnya orang yang ada memakai. Siapa yang harus-harusin siapa? Aturan siapa yang harus-harusin? Sini gua tampar yang harus-harusin. Terserah gua lah. Mulut-mulut gua. Siapa yang harusin siapa? Udah dikontak gurunya udah. Guru lu udah dikontak, yang ngajarin teologi udah dikontak. Sini biar ngobrol sama Kores. Jelaskan teologimu dari tadi. Lu tadi udah dijelasin, lu aja masih bingung. Mending gua ngobrol sama guru SD lu sini. Kalau gua ngobrol sama guru SD lu mungkin lu mau ngerti. Bawa guru SD lu. Yang kami maksud. Masa belajar sekolah kagak pakai buku? Agamamu dulu teologikan. Maka saya Tadi udah, Laban telat masuk Laban. Nggak ada teologi, nggak pernah. B, C, D, mengeja kita jadinya. Kau dari tadi teologi kelamin yang kau bawa. Ya iya, itu aja paling gampang itu. Paling gampang itu teologi. Elunya cuma nangkep kelaminnya doang. Enggak kalimat sempurnanya lu tangkep. Coba diulang. Enggak cuma kelamin gua bilang. Ayo diulang. Yang ku tangkap kelamin dari tadi kau bahas. Kau itu gimana? Makanya kalau sekolah SPP dibayar lancar. Jangan telat-telat. Kacau kau ini. Telat SPP. Artinya kau bicara telat nanti kurikulum belajar lu dikasih. Atau tukang sunatnya kau ini, bukan teologi. Iya, leher lu tapi. Tukang sunat. Mau coba disunat leher sini. Gua motif kembang. Sunatnya kau ini, bukan berbicara teologinya kau ini. Nggak pahamnya kau teologi. Dia bilang tadi, gua di sini berkenosis gua nggak bahas teologi, gua teofani. Mau nggak lihat gua jadi semut? Gua tanya. Nggak ada bohong. Mana ada orang mengatakan dirinya berkenosis? Gimana ya kau? Lah ini gua apa ini?
Nggak logis itu jika orangnya sendiri mengatakan aku berkenosis ya. Wah. Iyalah, lihatlah Ban, gimana gue bisa nyambung sama laki at kalau gue nggak berkenosis? Gue berkenosis ini. Kalau misalnya kita mau bahas teologi ini, coba Laban sama Luki tahu apa konsep imakulata? Agama kau teologikan dulu. Imakulata. konsepnya. Apa itu? Enggak, nanti sebelum ke agama gue, nanti kalau agama gue, nanti gue tanya definisi nahu sorof, kalian kan bingung. Teologi. Gue pengen tahu ini, apa coba, imakulata tahu nggak? Kalau misalnya imakulata nggak tahu, kalian belajar lagi Bible-nya. Baru nanti ngobrol teologi sama gue. Jadi nggak ada Ini dibahas teologi, yang kau bahas kristologi. Gimana sih? Loh, siapa yang bahas kristologi? Ya, kelamin. Iya, kok lo imakulata dibilang kristologi. Ini Laban gimana ini? Ini sama sekolahnya kayak Luki kayaknya nih, nggak pakai buku. Semua apa ini polemikus muslim ini kristologi. Kutanya imakulata, kau bilang kristologi. Di mana nyambungnya? Kalau kau ingin ngobrol teologi sama saya, kau tahu tidak imakulata apa? Agamamu Tuhanmu lu teologikan. Kau tahu imakulata tidak? Bagaimana kau bahas Islam? Kalau kau di keagama sendiri, kau belum beres konsep teologinya. Jangan hanya Tuhanku satu. Apa satu? Bahaslah. Siapa yang bilang Tuhanku satu? Dari tadi belum ada ke Tuhanku satu kita. Kita mau tanya bahas teologi. Kau mengerti tidak? Belum pernah. Imakulata apa? Berteologi apa? Tanya dulu. Imakulata apa? Baru kita masuk teologi. Kalau kau benar 100% apa itu imakulata, baru kita bahas teologinya Islam. Protestan. Kalau nggak ngerti teologi soal imakulata, kau diam saja. Protestan mereka nggak tahu itu bahasa Latin itu. Mana tahu Laban yang sama saya Luki. tanya teologi kalau misalnya Islam itu bahasa Latin, apa? coba aku tanya dulu ini Luki ya. Dulu Laban kau jangan dulu berkicau. Aku tanya dulu Luki supaya kita ngobrol jauh. Coba Luki. Sola scriptura itu apa Luki? Kau ingin ngobrol teologi kan kau? Sola scriptura itu apa Luki? Jelaskan tentang Tuhan itu tadi. Bagaimana kau paham?